warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, jumpa lagi dengan saya Mama Vina. Kali ini saya ingin bercerita kepada bunda-bunda semuanya. Barangkali bunda-bunda ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Apalagi sekarang sedang menyusui. Biasanya tuh dilemanya para bunda yang sedang menyusui itu adalah rambut rontok. Bener gak sih bun? Bener kan? Iya, sekarang saya lagi dilema karena rambut saya itu rontok parah banget bun. Bayangin aja, dalam sehari saya ngumpulin banyak helai sampai bisa ngumpulin segini banyaknya bun. Lihat, ini rambut rontok yang saya kumpulin selama kurang lebih 2,5 bulan, karena di awal kerontokan ini di saat usia anak 3 bulan dan sekarang menjelang 6 bulan. Nah, selama 2,5 bulan saya ngumpulin rambut rontok sebanyak segini banyaknya bun. Bayangin aja, ini tuh yang terkumpul, belum lagi yang terbuang begitu aja. Semisal kalau misalnya lagi mandi habis keramas, rambut rontok, dibuang aja, ngikutin air. Paling ini ngumpulin itu yang ada di kasur atau di karpet. Nah, pasti bunda-bunda ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Mungkin ada bunda-bunda yang bertanya, bisa nggak sih rambut rontok saat menyusui itu kembali normal? Aduh, gimana ya cara mengatasi rambut rontok ini? Misalnya menggunakan hair tonic atau pergi ke salon untuk rembat. Banyak hal yang udah saya lakukan, seperti rembat, seperti pakai lidah buaya. Ternyata itu tidak menghasilkan bun, tetap aja rambut akan rontok. Nah, saat sebelum membuat video ini, saya mencari referensi dan mencari artikel. Akhirnya ketemu bun. Kita baca bareng-bareng yuk artikel yang udah saya cari ini. Siapa tahu ada jawabannya di sini. Oke, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe setiap video channelku. Jangan lupa untuk tidak skip video ya bun ya. Oke, kita mulai membaca artikelnya ya bun ya. Kerontokan ini normal terjadi dan akan berhenti sebelum terjadinya kebotakan. Nah, ini udah ada jawabannya ya bun ya. Ternyata kerontokan pada saat menyusui ini adalah hal yang normal. Dalam keadaan normal atau tidak hamil, rata-rata orang akan melepaskan 100 kurang lebihnya 100 helai rambut setiap hari ya bun ya. Jadi buat bunda-bunda nih yang dalam keadaan tidak hamil atau normal, saat terjadi kerontokan itu kurang lebihnya melepaskan 100 helai rambut bun setiap harinya. Dan setiap helai tersebut akan digantikan dengan pertumbuhan rambut baru. Jadi buat bunda-bunda semua, jangan pernah khawatir ya bun kalau misalnya dalam kondisi rambut rontok. Pastinya akan digantikan dengan rambut baru. Ketika kondisi hamil, perubahan hormon akan memperlambat lepasnya rambut, sehingga rambut tampak lebih tebal dan sehat daripada sebelumnya. Nah, ini yang saya alamin waktu lagi hamil. Jadi waktu hamil kemarin itu, keadaan rambut aku tuh terlihat sehat, tebal, dan hitam. Kecuali buat bunda-bunda yang sebelumnya sudah melakukan perawatan mewarnai rambut, itu beda lagi ya ceritanya ya bun ya. Nah, tetapi keadaan ini hanya berlangsung selama kehamilan itu saja. Jadi dalam keadaan rambut sehat, tebal, itu tuh hanya dialami pada saat hamil. Makanya waktu itu tuh suami tuh ngingetin saya buat tidak motong rambut, karena posisinya rambutnya lagi bagus-bagusnya. Tapi karena lagi hamil, hormon hamil itu kan ya bun ya, bawaannya tuh hawanya tuh panas, haredang, gerah. Jadi waktu itu tuh saya memutuskan untuk potong rambut. Ternyata suami protes, dia nggak suka kalau misalnya aku potong rambut. Jadi ya sudahlah, sudah terlewatin. Akhirnya saya memutuskan untuk memanjangkan rambut dalam keadaan rambut rontok parah. Tapi nggak apa-apa. Sesudah melahirkan, selama 3 atau 6 minggu, semua rambut yang harusnya sudah dilepaskan selama masa kehamilan akan mulai rontok. Jadi, setelah melahirkan, kita harus menunggu 3 atau 6 minggu
rambut itu akan berguguran atau rontok. Jadi yang tadinya rambutnya lebat, hitam, subur pada saat hamil, pasca melahirkan 3 atau 6 minggu si rambut itu dipastikan akan rontok. Nah, kalau saya ini rambut mulai rontok itu di usia anak 3 bulan. Berarti hitungannya itu 12 minggu kalau saya. Ini kan artikel menyebutkan 3 atau 6 minggu ya. Kalau saya itu 12 minggu. Pada mulanya, pertumbuhan rambut baru tidak dapat mengejar kerontokan, sehingga rambut tampak lebih tipis daripada biasanya gitu. Jadi rambut yang mulai berguguran atau mulai rontok ini tidak dapat langsung digantikan dengan rambut baru. Jadi harus berproses dulu ya bun ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dalam keadaan rambut tipis, karena kita harus menunggu buat rambut normal kembali. Kira-kira perlu waktu berapa lama sih untuk menunggu rambut kita kembali normal? Dari artikel ini menyebutkan kita harus menunggu kurang lebihnya 1 tahun. Berarti kalau misalnya saya itu ngalaminnya mulai dari usia anak 3 bulan, berarti saya harus menunggu 9 bulan lagi bun, buat menjadi pas 1 tahun kembali lagi normal rambut saya. Kerontokan ini tuh sebenarnya membuat saya jadi malas gitu, malas buat sisiran, karena apa, rambut kemana-mana, terus jadi ada aja bisa nyelip gitu di leher anak atau enggak di baju anak. Kadang anak juga suka narik-narik rambut kan ya bun ya, kalau misalnya kita lagi menyusui, ampun susah banget, menyusui anak gitu. Terus kadang juga anak kan suka narik-narik gitu. Terus udah kayak gitu, terus ada juga mitos yang menyebutkan gitu, kalau misalnya anak udah mulai mengeluarkan ludah, mengeluarkan air liur, dia itu akan memancing si ibunya, rambutnya itu akan rontok. Percaya nggak sih bun mitos tersebut? Kalau saya pribadi percaya nggak percaya, tapi itu kebetulan terjadi. Jadi saat anak aku udah mulai main ludah, rambut aku tuh pasti itu akan rontok gitu. Banyak juga sih bunda-bunda gitu ya yang memilih alternatif lain untuk menghindari rontok ini, yaitu dengan cara memotong rambut abis. Tapi itu kembali lagi ke pilihan bunda. Kalau misalnya saya kan udah dilarang sama suami ya. Kalau misalnya bunda udah dapat lampu hijau dari suami, bisa rambutnya dipotong abis, terus si bentuk mukanya pun cocok gitu dengan potongan rambut pendek, oke, potong aja bun, selama itu yang terbaik. Insya Allah sih kalau misalnya rambut pendek itu akan berkurang rontoknya. Nah, seperti itu bun ceritanya. Sebelumnya saya minta maaf berceritanya sembari melihat artikel, jadi mohon dimaafkan ya bun ya. Dan buat bunda-bunda semuanya, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe untuk mengembangkan channelku. Oke, sampai ketemu di channel selanjutnya ya bun ya. Thank you, bye bye.